Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang saya ambil, yaitu algoritma deteksi waktu nyata untuk kanker buah kiwi berdasarkan jaringan musuh generatif yang ringan dan efisien. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Nawawulan Saputri dengan NIM 120310023 dari program studi Teknik Biosistem Institut Teknologi Sumatera. Selanjutnya yaitu untuk outline yang saya bahas pada presentasi kali ini, yaitu abstrak, pendahuluan, metodologi, setelah pembahasan, kesimpulan, dan juga referensi. Langsung saja, yang pertama yaitu abstrak. Penelitian ini menyorot peran penting diagnosis dan pengendalian penyakit dalam pertanian dengan fokus pada penyakit batang buah kiwi. Dengan menggunakan teknologi deteksi cerdas berbasis fisik komputer, penelitian ini memperkenalkan model generatif gambar yang efisien untuk meningkatkan dataset penyakit. Peranan model YOLOv8 untuk mendeteksi penyakit menunjukkan kemampuan waktu nyata menggunakan konvolusi yang dapat dipisahkan, modul Gaussian, dan pengoptimalan Adamot meningkatkan kinerja model. Hasil eksperimen ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas generatif dan deteksi penyakit, memberikan kontribusi penting dalam pengembangan strategi untuk perlindungan tanaman. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Buah kiwi ini sendiri adalah spesies buah yang sangat dihargai karena rasanya yang sangat unik dan bermanfaat gizinya, sehingga menjadi pilihan populer di kalangan konsumen. Namun, budidaya buah kiwi ini sendiri dalam skala besar telah menyebabkan prevalensi penyakit layu bakteri buah kiwi yang disebabkan oleh Pseudomonas sigae actinidae. Nah, teknologi fisik komputer ini dapat meningkatkan deteksi dini penyakit, mengurangi ukuran pestisida, dan melindungi hasil tanaman. Studi deteksi penyakit pada buah kiwi ini menggunakan algoritma YOLOv8 dan teknologi kecerdasan buatan seperti generatif adversarial network (GAN). Kurangnya data tanaman dapat diatasi dengan model pembelajaran transfer dan augmentasi gambar. Penelitian ini juga mengusulkan mendeteksi inovasi untuk memperluas dataset dan meningkatkan kualitas gambar, serta membantu mengembangkan strategi manajemen penyakit pertanian yang efektif. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu menggunakan metode jaringan permusuhan generatif atau GAN. GAN telah diusulkan pada tahun 2014, telah menjadi model utama dalam pembangkitan gambar. Struktur dasarnya terdiri atas generator G yang membuat gambar baru dan diskriminator D yang menilai keaslian gambar. Keduanya dilatih bersama dalam permainan minimal dan maksimal, di mana G dan D menghasilkan gambar semakin realistis, sementara D belajar membedakan antara gambar palsu dan asli melalui pelatihan yang berkelanjutan. Berikut ini merupakan contoh gambar atau metode yang digunakan dengan menggunakan GAN. Yang kedua yaitu akuisisi data. Penelitian ini menggunakan gambar dari perkebunan buah kiwi di Tiongkok dengan menggunakan kamera DSLR Canon E0S60D. Gambar dengan resolusi 1920 x 1080 pixel yang diambil, dan teknik pemrosesan data ditetapkan untuk menghasilkan dataset berkualitas tinggi berukuran 520 pixel. Kumpulan data penyakit batang buah kiwi ini sendiri terdiri dari 128 gambar awal yang menjadi dasar eksperimen dan analisis selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu Adamot. Pelatihan JST membutuhkan inisialisasi dan pemilihan laju pembelajaran yang hati-hati. Kemunculan metode optimal Adamot ini secara efektif mengurangi beban kerja penyetelan hiperparameter. Dalam penelitian ini, perbaikan GAN difokuskan pada penggunaan diskriminator multiskala atau Project GAN dan efek PNet sebagai jaringan dasar untuk meningkatkan kualitas dan efisien gambar yang dihasilkan. Penggunaan penelitian dengan Project GAN yang bermanfaatkan model diskriminator sebelumnya dengan umpan balik multiskala dan proyeksi acak memastikan keseimbangan informasi dan mencegah dominasi yang tidak seimbang selama proses pelatihan. Pendeteksi ini membawa inovasi dan domain pembangkitan gambar tanpa syarat. Selanjutnya yaitu diskriminator. GAN sendiri meskipun mampu menghasilkan gambar yang berkualitas tinggi, seringkali memerlukan pengaturan dan sumber daya
upaya komputasi yang ekstensi. Dalam pendekatan ini, perbaikan fokus pada penggunaan diskriminator, multiskala, project GAN, dan EfficientNet untuk meningkatkan kualitas dan efisien pengambilan sampel gambar. Penelitian ini digunakan untuk pertama kalinya pada pembangkitan gambar tanpa syarat di dalam project GAN, memanfaatkan model diskriminator yang telah dilatih sebelumnya dengan umpan balik multiskala dan proyeksi acak yang dapat diperbaiki secara mikro. Pendekatan ini menjaga keseimbangan informasi yang digunakan oleh diskriminator dan pencegahan dominasi yang tidak seimbang dan memastikan efektivitas dan kestabilan pelatihan jaringan. Berikut merupakan metode yang digunakan dengan diskriminator. Selanjutnya yaitu YOLO V8. YOLO adalah algoritma pendeteksi objek satu tahap yang mengubah tugas pendeteksi menjadi tugas regresi. YOLO V1 diperkenalkan pada tahun 2016. YOLO V2 menggabungkan prinsip cluster RCNN. YOLO V3 menggunakan DRAGnet 53 dan pendeteksi multiskala. YOLO V4 meningkatkan kinerja dan CSP DRAGnet 53 dan struktur panen. Dan YOLO V5 memperkenalkan komputasi bingkai jangkar adaptif. Sedangkan YOLO V8 menggantikan struktur C3 YOLO V5 dengan C2F, meningkatkan aliran gradien dan menggunakan saluran yang berbeda untuk skala model yang berbeda. Struktur hit terpisah dan pendekatan berbasis jangkar meningkatkan fleksibilitas dan spesialisasi menghasilkan peningkatan kinerja dalam pengenalan dan penolakan objek. Berikut ini merupakan rangkaian YOLO V8 yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Penerapan model generatif gambar untuk augmentasi data, modul Gasly diperkenalkan dengan memasukkan GAN ke dalam generator untuk memfokuskan efektivitas dan mencegah keruntuhan lokal. Penggunaan konvolusi dapat dipisahkan berdasarkan kedalaman untuk struktur generator yang lebih dalam tanpa biaya komputasi tambahan. Pengenalan Derau Gaussian meningkatkan keragaman gambar, sementara pengoptimalan Adamut stabilkan pelatihan dan mempercepat konvergensi. Pelatihan modul YOLO V8 pada data yang diperluas menghasilkan akurasi 87,7%, meningkat menjadi 20% dari data asli. Ini menunjukkan bahwa efektivitas metode yang telah digunakan. Eksplorasi metode augmentasi pada deteksi objek dengan sedikit pemotretan dan latar belakang kompleks juga diekspos. Berikut merupakan perbandingan antara dengan menggunakan metode Adamut dengan original yang hasilnya cukup berbanding. Selanjutnya yaitu hasil perbandingan FID dari berbagai GAN menunjukkan bahwa metode yang diusulkan mencapai FID 84,18% melampaui semua metode lainnya. Analisis efek deteksi YOLO V8 ini pada 3 dataset menegaskan bahwa YOLO V8 memberikan hasil terbaik pada basis data yang diperluas dengan gambar yang dihasilkan. Melalui eksperimen ablasi, penelitian ini memvalidasi bahwa perbaikan yang diterapkan pada model generatif memberikan hasil positif dalam pengawasan penyakit. Penelitian ini juga memiliki potensi aplikasi luas dalam pertanian, hortikultura, dan memantau lingkungan. Pertama, dapat membantu petani mendeteksi dan merespon penyakit tanaman secara tepat waktu. Yang kedua, meningkatkan hasil panen. Yang ketiga, mengurangi kerugian. Kedua, dalam hortikultura, metode ini mendukung pemeliharaan tanaman kebun dan menjaga kesehatan tanaman dengan lebih baik. Selain itu, aplikasi pada pemantauan lingkungan ini mendukung deteksi dan respon cepat terhadap masalah kesehatan tanaman, mendukung perlindungan lingkungan, dan menjaga kesetimbangan ekologis. Selanjutnya yaitu pengenalan Gasly lebih realistis dan dapat dideteksi dengan lebih mudah melalui YOLO V8 pada saat yang sama. Gasly lebih memperlihatkan fitur-fitur penting dalam membuat penilaian, sedangkan YOLO V8 lebih akurat, mengurangi kesalahan penilaian pada area non-penyakit dan meningkatkan tingkat kepercayaan deteksi. Meskipun dalam penelitian ini terfokus pada kanker bakteri batang buah kiwi, diperlukan verifikasi lebih lanjut untuk menerapkan pada penyakit tanaman lainnya dan karakteristik yang berbeda. Selain itu,
Aspek ketidaknyataan gambar yang dihasilkan perlu dicermati untuk memastikan representasi akurat dari sampel penyakit tanaman dalam aplikasi praktis. Sebagai langkah selanjutnya, penelitian selanjutnya berencana menggabungkan teknik pembuatan gambar tambahan dan memperluas dataset untuk meningkatkan generalisasi model dalam deteksi dan prediksi penyakit tanaman yang lebih seragam. Berikut merupakan gambar yang diambil antara Adamut dengan foto yang asli. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam kesimpulan. Data yang dihasilkan menunjukkan pendekatan inovatif untuk mendeteksi penyakit batang buah kiwi dengan data yang terbatas. Pengoptimalan GAN yang canggih terutama melalui integrasi GAN dan konvolusi berdasarkan kedalaman menghasilkan gambar berkualitas tinggi. Penerapan YOLO V8 untuk deteksi penyakit menggunakan gambar yang dihasilkan menunjukkan peningkatan yang signifikan mencapai status SOTA. Eksperimen juga mengungkapkan dampak augmentasi data terhadap deteksi kanker bakteri batang. Dengan penelitian ini menjadi yang pertama menggunakan metode terkait GAN dalam konteks ini. Di masa depan, penelitian akan difokuskan pada pengoptimalan lebih lanjut, penerapan teknik pemangkasan jaringan, dan eksplorasi penyakit tanaman berbeda untuk meningkatkan penerapan dan inovasi di bidang deteksi penyakit tanaman. Berikut merupakan referensi yang digunakan. Terima kasih.